Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Alam kubur adalah perjalanan awal menuju akhirat. Setiap muslim yang beriman kepada hari akhir diwajibkan untuk menyiapkan diri sebelum ajal menjemput. Nabi Muhammad SAW telah memberitahu bahwa siksa kubur itu hak benar. Maka seorang muslim harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari siksa kubur dan bersiap menghadapi kubur dengan amal saleh. Namun tahukah kalian sahabat beriman bahwa ternyata ada ular besar yang akan menyiksa manusia di alam kubur kelak? Ular ini bernama Tinin. Lantas benarkah semua itu? Seberapa mengerikan ular besar itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut mengerikan misteri ular Tinin yang menyiksa manusia di alam kubur, versi dari Magenta Islam. Siksa kubur benar adanya. Di dalam buku Ar-Ruh wan Naf karya Al-Hafiz Abu Abdullah bin Mandah diterangkan bagaimana hamba yang kafir mendapatkan siksa kubur. Ketika roh dikembalikan lagi ke tempatnya berbaring, Munkar dan Nakir mendatanginya sambil menaburkan tanah dengan kedua taringnya. Mereka menggali tanah dengan rambutnya, suaranya seperti halilintar yang menggelegar, sementara pandangannya seperti kilat yang menyambar. Dua malaikat ini mendudukan mayat itu kemudian berkata, "Siapakah Rabbmu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian ada yang berseru dari arah samping kubur, "Kamu memang tidak tahu." Malaikat Munkar dan Nakir memukulinya dengan tongkat besi. Meski timur dan barat menyatu, pukulan ini tidak berkurang. Kuburnya pun menyempit hingga tulang-tulang rusuknya tercecer. Pintu neraka dibukakan di hadapannya. Dia melihat tempat duduk di dalam neraka itu hingga tiba hari kiamat. At-Tahawi menyebutkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, seorang hamba dari hamba-hamba Allah diperintahkan disiksa di kuburnya dengan 100 deraan. Dia terus memohon kepada Allah dan berdoa kepadanya hingga deraan itu hanya sekali saja. Kuburnya pun dipenuhi dengan api. Bukankah ini saja sudah mengerikan sahabat beriman? Lalu bagaimana jika datang kepada kita ular besar yang lebih mengerikan? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ular 7 kepala yang disiapkan Allah untuk menyiksa pendosa. Ular Tinin merupakan ular yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa manusia. Ular ini berjumlah 99 ekor dan satu ekornya memiliki 7 kepala. Tidak cukup sampai di situ saja. Setiap kepala yang ada di tubuh ular tersebut akan mencakar, menggigit, menyembur hingga tubuh si mayit menjadi bengkak pada orang kafir. Siksaan yang demikian ini akan berlangsung hingga hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin di dalam kuburnya seperti raudhah atau taman. Dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta. Disinari kuburnya seperti cahaya bulan purnama. Tahukah kalian tentang apa ayat yang diturunkan ini sahabat beriman? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi berkata tentang azab kubur orang kafir di kuburnya, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya orang kafir akan disengat 99 tinin. Apakah kalian tahu tentang tinin? Ternyata para sahabat juga tidak tahu. Lalu Nabi pun melanjutkan sabdanya, itu adalah 99 ular. Setiap satu ular memiliki 7 kepala. Semua kepala meniup-niup pada orang kafir yang dikubur itu, lalu menyengatnya dan merobek-robeknya sampai hari kiamat. Hadis Hasan, hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan lain sebagainya.
Disahihkan oleh Al-Baihaqi, dihasankan oleh Al-Arnaud, Husain, Sulaim Asad, dan lain-lain. Menyiksa muslim yang gemar maksiat. Sahabat beriman, sejatinya setiap hal yang dilakukan oleh manusia akan mendapat ganjarannya. Semua hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti siksa yang ia dapatkan nantinya. Dan ternyata ular besar tinin ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menyiksa para pelaku maksiat. Sejatinya ular tinin disiapkan bukan hanya bagi orang-orang yang tak beriman saja. Bagi manusia yang percayakan kekuasaannya, namun masih kerap melakukan maksiat selama di dunia, juga akan disambut dengan siksaan ular tinin ini. Bahkan para wanita yang enggan menyusui anak-anaknya tanpa ada alasan yang syar'i juga akan menerima siksa pedih dari makhluk tersebut. Payudara yang selalu dibanggakan di dunia akan dicabik-cabik oleh ular ganas ini, hingga tak tersisa lagi bentuk yang selama ini ia banggakan di dunia. Pernah aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular-ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa ada alasan syar'i. Hadis riwayat Al-Hakim As-Syaikh Muqbil rahimahumullah dalam Al-Jami' Us-Shahih berkata ini hadis sahih. Kemudian ular tersebut akan memakan manusia tersebut dari kepala hingga kakinya. Setelah melumat tubuh tersebut, lantas ular tanin akan mengeluarkan tubuh orang tersebut dan akan kembali ke bentuk sempurna. Namun kemudian dimakan lagi dari kepala hingga kaki, dan begitu seterusnya. Bisa bayangkan sahabat beriman betapa sakitnya. Kepala ular itu ada 7. Bagaimana jika 7 kepala itu mencabik-cabik tubuh kita ini? Kuatkah kita merasakan sakitnya nanti? Adakah amal penyelamat dari ular tanin? Sebagai manusia biasa tentu diliputi oleh kelalaian dan juga khilaf. Semua orang memang tak luput dari dosa, namun manusia masih bisa melakukan evaluasi pada dirinya. Entah itu apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dikatakan, serta perkara apa yang dirasa merugikan diri atau orang lain. Waktu yang baik bagi manusia untuk melakukan evaluasi adalah ketika hendak pergi tidur, sehingga taubat tersebut membuatnya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama pada esok hari. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan pasti akan memberikan rahmat bagi siapa saja yang serius memperbaiki dirinya, menyempurnakan sholat, berlaku baik pada sesamanya. Selain taat pada perintah Allah, membaca Al-Quran juga bermanfaat untuk melindungi kita dari azab kubur. Sungguh dahsyat siksa kubur itu, sampai-sampai hewan pun bisa mendengar orang yang sedang disiksa. Ibnu Qayyim menuliskan bahwa sebagian ulama berkata, beberapa kelompok orang di Mesir dan Syam pergi membawa hewan ternak mereka ke kuburan orang Yahudi, Nasrani, dan orang munafik. Saat hewan-hewannya mengalami sakit perut, jika kuda itu mendengar siksa kubur, ia akan meringkik karena merasakan panas. Sakit perutnya pun bisa sembuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat siksaan dan kenikmatan ditimpakan kepada jiwa dan badan. Jiwa dapat merasakan kenikmatan dan siksaan terpisah dari badan. Jiwa bisa merasakan kenikmatan dan siksaan dalam hubungannya dengan badan dan badan berhubungan dengannya pula. Kenikmatan dan siksaan sahabat beriman ditimpakan kepada keduanya dalam keadaan seperti ini bersama-sama, sebagaimana jiwa yang bisa merasakannya sendirian. Kunci untuk menempati alam kubur yang nyaman dan bebas dari siksanya sahabat beriman adalah Al-Baihaqi mengungkapkan, amal saleh akan membuat nyaman tempat tinggal di alam kubur. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan atau tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Merujuk pada pendapat Mujahid, tempat menyenangkan yang dimaksud ialah kediaman yang nyaman selama di alam barzah. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian mendapatkan tempat yang nyaman di alam barzah? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini
dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.